Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Coba deh tarik nafas, terus buang nafas. Nah, selama kalian ngelakuin itu teman-teman, tim F1 sudah selesai tuh ganti 4 ban, benerin sayap, ngelap kaca, dan kirim mobilnya balapan lagi. 2 detik doang guys, gila kan? Itu bahkan lebih cepat daripada lo bisa bilang kata pit stopnya sendiri kan? Nah, di video kali ini kita akan bongkar rahasia keajaiban 2 detik itu yang membedakan mana pemenang dan juga mana pecundang di F1 ya. Hai, gue Andre, yuk langsung kita bahas. Kunci kecepatan. Setelah ngeliat video tadi, mungkin banyak dari kalian tuh langsung mikir deh, kalau yang hebat dalam urusan ganti ban di Formula One adalah mekanik yang ada di sana kan? Mobilnya masuk, mekaniknya heboh, bannya copot, bannya pasang, selesai deh. Padahal sebelum semua itu terjadi, ada satu orang yang sudah kerja keras duluan teman-teman, yaitu pembalapnya. Pembalap itu yang sebenarnya jadi penentu semuanya teman-teman. Kalian bayangin aja, lagi ngebut 300 km per jam, tiba-tiba harus ngerem masuk ke garis pit lane dan semuanya pun mesti bener-bener presisi. Iya, mesti persis di kotak pitnya teman-teman. Soalnya kalau sampai ngelewatin garis, ada peraturan tuh di mana mobilnya tuh cuma boleh jalan dengan kecepatan biasanya 60 sampai dengan 80 km per jam yang balik lagi tergantung sirkuitnya. Dan kalau lebih dari itu, siap-siap buat kena penalti ya. Makanya nggak boleh maju terlalu jauh teman-teman, dan juga nggak boleh berhenti sebelum garis. Kemudian nggak boleh tuh miring kayak anak kos yang parkir motor di Indomaret, dan nggak boleh terlalu ke kiri atau ke kanan. Pokoknya harus bener-bener deh lurus ngikutin garisnya. Dan sebenarnya kokpit mobil F1 itu pendek teman-teman, sehingga sebenarnya tuh pembalap nggak bisa melihat detail apa yang ada di depannya. Singkatnya, meskipun kita bisa ngelihat jelas garisnya tuh di aspal, ya kalau duduk di kokpit mobil F1 mah nggak bakal kelihatan. Nah, tapi kalau cuma miring-miring dikit doang mah, memang kenapa sih bang? Gak ngaruh kali harusnya. Jangan sembarangan ya teman-teman. Jelas kalau mobilnya tuh berhenti terlalu maju aja nih, sedikit aja misalkan ya, krunya berarti harus majuin posisi mereka dong. Dan itu buang waktu sepersekian milidetik. Memang mungkin kedengarannya nggak signifikan, tapi di F1 milidetik itu tuh bisa membedakan mana yang menang dan juga yang mana yang kalah. Makanya selain latihan ngebut, beberapa driver F1 tuh bahkan latihan parkir presisi teman-teman, tanpa adanya ban mobil yang dipasang ya. Pokoknya mobilnya tuh literally digeret deh pakai rig latihan, dan mereka cuma fokus buat berhenti seakurat mungkin. Itulah kenapa di tahap pertama ini drivernya tuh berperan penting banget. Jadi buat kalian yang masih suka parkir miring-miring atau harus maju mundur cantik 5 kali sebelum lurus, jangan dulu ya teman-teman kepikiran buat daftar jadi pembalap F1. Oke, sekarang kita lanjut ke tim mekaniknya ya. Waktu mobilnya tuh masuk ke kotak pit stopnya dan si pembalap juga harus berhenti super presisi, sekarang ini semua adalah tugasnya 23 orang mekanik untuk nunjukin kemampuan mereka. Oh ya, sebelum masuk ke situ, sekarang paham kan teman-teman, kalau ini tuh ada 23 mekanik yang siap di posisinya. Hanya kayak tadi gue bilang, kalau mobilnya maju sedikit aja tuh, otomatis mereka semua nih harus geser dari posisi yang seharusnya. Dan bergeser itu makan waktu banget. Kebayang dong ya sekarang? Nah, pokoknya begitu mobilnya berhenti, langsung deh koreografi yang sudah dilatih ribuan kali akhirnya dimulai. Di depan mobil itu ada front jackman ya. Dia ini adalah orang paling berani teman-teman, yang berdiri persis di depan hidung mobil yang lagi meluncur. Tugasnya itu nyangkutin dongkrak khusus ke bawah hidung mobil supaya bagian depannya tuh keangkat. Terus di belakang juga sama, ada tukang dongkrak yang tugasnya tuh ngangkat mobil bagian belakangnya. Ya soalnya kalau mobilnya tuh nggak keangkat, udah pasti deh ban itu bakal susah buat dicopot dong. Jadi tugas mereka tuh penting banget ya. Nah, karena ini adalah ajang balapan Formula One, dongkrak yang dipakai pun juga nggak sembarangan. Beda sama dongkrak yang bisa kita lihat di tukang ban pinggir jalan ya. Dongkrak F1 itu punya mekanisme canggih yang bisa otomatis jatuh, bisa pivot, ada sensornya, ada saklarnya, dan buat harganya juga aduh mahal banget. Yang depan doang aja tuh bisa sampai ratusan juta. Nah, itu baru dongkrak doang teman-teman. Kebayang nggak part-part lainnya tuh? Oke, kita lanjut ke mekanik lainnya ya. Di bagian samping mobil ada 2 orang stabilizer tuh yang tugasnya mastiin mobil-mobilnya tuh nggak miring ataupun goyah waktu diangkat. Mereka adalah mekanik paling santai di timnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian paling seru teman-teman, yang apalagi kalau bukan tim roda ya. Setiap ban itu punya 3 orang yang bertanggung jawab nih teman-teman. Satu pegang wheel gun, satunya lagi narik ban lama, dan satunya lagi ngasih ban yang baru.
Rahasia kenapa bongkar pasangnya itu bisa cepet, soalnya di mobil F1 itu cuma pakai satu mur di tengah ya. Dan kalau dongkrak aja bisa seharga 5 miliar, wheel gun yang dipakai buat ngendorin sama ngencengin murnya juga pastinya nggak kalah canggih dong harganya. Alat ini bisa muter sampai 10.000 hingga 15.000 RPM, dan saking kencengnya teman-teman, buat kita tuh yang mau coba siap-siap buat cedera ya, soalnya udah pasti bisa kelempar dari tangan orang normal. Canggihnya lagi nih, alat ini dilengkapi sama lampu LED yang berubah warna. Putih buat ngebuka, biru buat mode pasang, dan hijau itu artinya kalau bannya itu sudah terpasang sempurna. Dan buat satu alatnya itu harganya bisa 200 juta lebih. Berarti tinggal dikali 4 aja teman-teman. Kita 1 miliar kan berarti. Dan kalau kalian pikir timnya tuh cuma itu, salah besar ya. Masih ada anggota tim lainnya yang harus siap siaga teman-teman. Tim lain kadang juga masuk buat tugas tambahan tuh. Misalnya si pembalap tuh minta sayap depan buat diatur ulang. Nah di sini bakal ada 2 mekanik yang bawa alat macam obeng khusus, di mana bisa muter stroke wing dengan jumlah putaran yang sudah ditetapkan. Semuanya dilakukan saat mobilnya itu masih melayang di udara juga ya. Terus di tengah semua kekacauan rapi ini ada yang namanya controller atau dulunya disebut sebagai lollipop man. Dia ini adalah orang yang megang keputusan final tuh, kapan mobilnya tuh boleh melaju lagi atau tidak. Jadi walaupun semua dongkrak dan juga wheel gun sudah klik selesai, lampu di depan pembalap tuh nggak akan bisa berubah hijau kalau dia ini belum yakin semuanya aman. Tugasnya itu pokoknya tuh mastiin deh teman-teman, mekaniknya tuh udah minggir, pit lane-nya juga udah aman, nggak ada mobil lain yang lagi lewat, dan semua murbannya juga sudah terkunci. Begitu semuanya beres, bam, pembalapnya langsung tancap gas lagi deh. Dan dari penjelasan gue yang panjang banget dari tadi, di praktiknya itu teman-teman, semuanya selesai dalam waktu 2 sampai dengan 3 detik saja ya. Padahal untuk mencapai 2 detik itu, tim-tim F1 latihannya kayak atlet beneran. Di markas, mereka tuh punya mobil latihan yang nggak bisa jalan, yang memang fungsinya itu bisa buat latihan sampai ribuan kali. Namun selain memang tujuannya sinkronisasi, yang dilatih juga nggak segampang itu ya. Mereka juga latihan buat situasi darurat teman-teman. Entah ban macet, mobil berhenti miring, sayap depannya rusak, bahkan ganti setir kalau mobilnya tuh tiba-tiba error. Nah selain prosedurnya, kru-kru ini juga tetap harus latihan fisik loh. Soalnya ban F1 itu beratnya aja bisa lebih dari 10 kg. Ditambah lagi kerja di pit stop itu kan isinya mesin semua yang panasnya gila-gilaan ya. Jadi nggak bisa sembarangan orang lah. Dan buat kalian tahu juga nih, di setiap sirkuit bentuk pitnya itu bisa beda-beda teman-teman. Ada pit lane yang miring, ada yang sempit, dan ada yang banyak garis membingungkan juga teman-teman. Mulai kebayangkan sekarang kerja keras mereka tuh seperti apa? Hal yang kelihatan simpel kayak ganti ban aja, ternyata adalah hasil gabungan ilmu teknik, latihan militer, kecepatan macam atlet, dan kerjasama tingkat dewa. Tapi gue punya kuis sedikit nih buat kalian semua. Kira-kira siapa sih pemegang pit stop tercepat saat ini? Dan berapa detik tuh total pengerjaannya? Tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jawabannya nanti gue kasih tahu di akhir video ya. Buruan tulis, oke? Evolusi pit stop. Kalau hari ini kalian tuh ngelihat pit stop F1 cuma 2 detik, itu bukan sulap ya. Itu hasil evolusi panjang banget teman-teman, yang sebenarnya juga cukup gila sih kalau bisa gue bilang. Era awal tahun 1950-an sampai dengan 70-an, pit stop ini bukan bagian dari strategi kayak sekarang. Ya soalnya ban waktu itu tuh kuat banget teman-teman. Lalu bensin mobilnya juga banyak, dan jelas itu dua aja udah bisa bikin mobil jarang banget masuk pit stop kan. Dan kalaupun masuk ke pit, ya berarti biasanya karena ada masalah. Makanya di era ini pit stop tuh butuh waktu lama banget. Ya setiap berhenti mungkin ngabisin waktu 30 detik sampai dengan 60 detik kali lah kira-kira. Dan yang bikin ngeri, waktu itu belum ada batas kecepatan di pit lane. Jadi mobil tuh bisa aja masuk ke sana dengan kecepatan 150 km per jamnya. Ya kalau kalian ngelihat pit stop tahun itu, aduh bener-bener chaos banget sih guys. Terus waktu tahun 80-an dan juga 90-an, para tim mulai sadar tuh kalau ganti ban itu bisa bikin lap time-nya itu turun drastis. Makanya banyak dari mereka saat itu juga yang mulai bikin strategi pit stop ya. Bahkan FIA yang ngurusin regulasi F1 juga ngasih izin buat setiap mobil bisa isi bensin. Hal inilah teman-teman yang bikin pertarungan pit stop jadi seru banget. Cuma ya hal itu nyatanya bahaya banget. Banyak insiden kebakaran cuma gara-gara bensinnya tumpah dan juga selang itu pada bocor. Makanya puncaknya itu pada tahun 1994 adalah tahun penuh kecelakaan tuh, termasuk di pit lane ini ya.
Dari situ akhirnya FIA bikin peraturan lah tuh. Oke, mulai sekarang ada pit lane speed limit 80 km per jam demi keselamatan. Ini nih teman-teman, yang bikin pit stop tuh lebih terkontrol, tapi kerja mekaniknya justru semakin cepat. Sampai akhirnya di tahun 2010, federasinya itu mengubah aturan besar-besaran ya. Mereka melarang isi bensin, coba bayangin. Alasannya simpel, terlalu bahaya, terlalu mahal, dan terlalu memihak tim yang kaya raya. Makanya saat ini F1 itu sampai ganti mesin jadi cuma 1600 cc turbo ya teman-teman. Salah satunya ya supaya nggak isi-isi bensin lagi, paham kan? Nah mungkin sekarang kalian tuh penasaran, balapan lain pit stopnya secepat ini juga nggak sih? Jawabannya jelas enggak lah ya. Di Formula E mereka tuh nggak ada pit stop buat ganti ban sama sekali. Soalnya ban mereka itu dirancang buat tahan full satu balapan. Ya dulu pernah ada sih pit stopnya, cuma beda banget sama F1 teman-teman. Soalnya mereka itu tuh ganti mobil. Iya seriusan, pembalapnya turun dari mobil pertama, terus pindah ke mobil kedua. Nah berikutnya ada NASCAR ya. Mereka memang ada pit stop sih, tapi krunya itu cuma ada 6 orang doang. Pit stop mereka pun terbilang lambat ya, karena butuh waktu sekitar 12 sampai dengan 16 detik. Selanjutnya ada IndyCar. Nah, IndyCar mirip sama NASCAR tuh kalau bisa gue bilang. Soalnya krunya juga cuma 6 orang doang. Tapi mereka tuh punya trik yang cukup keren sih kalau bisa gue bilang. Iya, mobil IndyCar itu punya dongkrak built-in yang bikin tinggal colok ke sela dan mobilnya tuh bakal naik sendiri. Menarik kan? Dan terakhir ada Le Mans ataupun balapan 24 jam. Nah, ini nih yang paling beda dibandingkan dengan yang lainnya ya. Karena balapan mereka bisa 6 jam, 12 jam, atau bahkan sampai 24 jam non-stop. Jadi pit stopnya itu bukan soal kecepatan, tapi soal selamatin mobilnya biar nggak mati tengah malam. Dan waktunya 30 detik sampai dengan 1 menit teman-teman. Mereka soalnya tuh kadang harus ganti rem, tukar pembalap, atau bahkan benerin mobilnya sampai siap jalan lagi. Jadi ya seringnya tuh lebih dari 1 menit sebenarnya teman-teman. So, kalau tanya siapa yang paling cepat, jawabannya udah pasti F1 ya. Oke, sekarang gue mau kasih tahu jawabannya nih buat kuis sebelumnya tuh teman-teman. Buat yang jawab Red Bull, kalian salah ya. Iya sih, mereka tuh memang pernah megang rekor tercepat dengan waktu 1,82 detik. Cuma rekor itu sudah dikalahin teman-teman sama McLaren di tahun 2023 ya. Rekornya sekarang cuma 1,80 detik doang ya. Macam kedipan mata kan? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.